Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guys, jumpa lagi dengan Senopati Firdaus. Masih tetap saya berada di Pantai Cemara. Pantai Cemara, deretan Pantai Sakera yang berada di Bintan, Kepulauan Riau. Ya, ini guys, fenomenanya di sini kalau surut, perhatikan guys, sepanjang itu. Jadi surutnya jauh dan pantainya ini pasirnya itu kalau diinjek dia tidak tenggelam guys. Karena apa? Banyak mengandung boksit ya. Jadi banyak mengandung biji-biji aluminium ya. Jadi kalau jalan sampai ke tengah pun, alat berat pun misalkan sampai ke tengah, dia tidak tenggelam karena pasirnya ini keras guys. Jadi pasirnya ini kalau diinjek, nah diinjek keras guys. Nah ini fenomenanya. Nah ini memang bulan-bulan tertentu surutnya jauh sampai ke tengah. Nah guys, seberang itu tetangga kita Johor, Malaysia. Jadi kalau malam kelihatan lampu-lampu itu Malaysia ya, tetangga. Jadi kalau dari pantai ini namanya deretan Pantai Teluk Sebong ya. Tapi namanya dikasih nama-nama sendiri-sendiri. Ada Pantai Cerak, ini Pantai Cemara, ada Pantai Dinda, terserah yang mengelola di sini guys, kasih nama pantai ya. Ini saya tetap masih berada di kedainya Pak Long, depan kedai Pak Long, karena memang ya orangnya enak, santai. Dia berdua aja, suami istri, anak-anaknya udah gede, jadi dia santai mengelola kedainya. Jadi kelihatan damai lah gitu. Jadi ngobrol pun enak gitu. Nah ini pantainya pasirnya putih guys. Jadi kalau ke Bintan ya mampir ke sini. Pantai Cemara Cafe atau kedai Pak Long ya. Ini jadi pantainya masih surut. Nanti paling jam-jam 7, jam 8 mulai naik sampai normal guys. Jadi ini fenomenanya pada bulan-bulan tertentu seperti ini, dan bulan-bulan tertentu juga ombaknya besar. Nah kalau ombak besar dia bawa sampah-sampah dari mana-mana. Nah ini kelemahannya. Di Indonesia, mungkin di belahan dunia lain pun seperti itu, di mana laut itu menjadi tempat sampah terbesar di dunia. Jadi kalau sampah di dunia di laut itu dikumpulkan mungkin sebesar Pulau Jawa kali besarnya. Karena kan kesadaran manusia di dunia ini masih jauh untuk memperbaiki lingkungan. Mereka buang sampah seenaknya di sungai ya kan. Limbah rumah tangga, limbah pabrik, plastik dan sebagainya buang ke sungai atau buang ke laut, sehingga semua ke laut gitu. Bahkan nelayan-nelayan pun kalau saya lihat, dia kalau berangkat nelayan bawa plastik. Plastiknya itu dibuang ke laut. Karena saya pernah ikut nelayan, sampah yang saya kumpulkan di tempat tertentu dibuang ke laut sama dia. Bayangkan jutaan nelayan di Indonesia dan seluruh dunia buang sampah ke laut. Tapi mereka berdoa, ya Tuhan berilah rezeki saya yang banyak dari melaut. Aneh kan? Berdoa minta rezeki tapi lautnya dirusak. Ya kan? Belum lagi dengan cara-cara menangkap pakai bom, pakai racun. Belum lagi jaringnya seenaknya yang kecil-kecil diambil, sehingga rantai makanan di laut terganggu. Nah sebenarnya itu adalah kita dikasih akal, ya kita gunakan akal itu. Ya kan? Jadi seiring berdoa dengan apa yang kita perbuat di dunia sesuai gitu. Jangan berdoa kenceng, lebih-lebih tidak pernah berdoa terus merusak lingkungan, terus menyakiti sesama, ya, itu ya, tidak sesuai ya. Karena dunia ini diberikan oleh Tuhan, kita jaga, kita rawat. Bagaimana kita bisa hidup rukun, maka damailah dunia, dan lingkungan baik akan menjadi tempat yang baik bagi kita manusia di dunia ini. Ya. Jadi ibaratnya kalau Tuhan di semua agama banyak menjanjikan surga ya kan, supaya kita mau berbuat baik. Ya sama halnya dengan orang tua kita menjanjikan kita
hadiah motor, tapi kita bisa beli motor sendiri kan, orang tua bangga. Sama sebenarnya seperti ini. Tuhan menjanjikan surga, tapi kita bisa menciptakan surga di dunia ini dengan baik. Ya, alangkah bangganya sebagai sang pencipta. Kurang lebih demikian guys. Jadi tidak perlu dipikir terlalu dalam dengan dalil-dalil dan sebagainya. Kita ciptakan hidup di dunia ini damai, ya kan, saling menghormati. Yang namanya manusia itu bisa hidup rukun dengan segala perbedaan. Itulah manusia itu. Jadi segala perbedaan itu biasa. Tapi ingat, kita harus saling menghormati, tidak boleh menghujat, tidak boleh menghina, ya kan, apalagi menyakiti, menzolimi dan sebagainya, ya. Kita berbeda suku, agama, ras itu suatu kekayaan, suatu keindahan. Jadi kan enak kalau kita bisa bersaudara dengan saudara kita Batak, Sumatera, Bule, Papua dan sebagainya. Kita bersaudara walaupun mungkin agama kita berbeda, budaya kita berbeda, tetapi kan tidak menghalangi kita untuk menjadi saudara. Itu indah sayang, ya. Tetap jaga persatuan. Kalau ada yang ngajak-ngajak berbeda, ngajak-ngajak berantem, itu abaikan, itu setan, itu iblis, ya kan. Jadi orang yang selalu mengajak perpecahan, fitnah, permusuhan, itu iblis dan setan, ya. Wujudnya manusia. Gitu, gampangannya gitu aja, ya. Jadi harus dicari persamaan bukan perbedaan, oke? Sampai jumpa lagi, jangan lupa mampir di pantai Teluk Sebong, Pantai Cemara atau pantai apapun di Bintan, deket Tanjung Uban, ya. Sebelah itu tetangga kita. Itu ada di tengah itu ada kayaknya ada pengeboran lepas pantai, ya. Itu masih wilayah kita, masih wilayah Indonesia. Oke. Salam damai, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum.